Halo guys, welcome back to Alif Dores YouTube channel. Ya, it's been a while banget. Gue udah 2 tahun gak ngupload video ke YouTube channel gue karena gue ngerasa waktu itu gue gak ada kehidupan sama sekali. Dan akhirnya gue dapet hidup baru, alhamdulillah, untuk tinggal di Jerman. Nah, untuk ngapain gue di Jerman ini nanti gue kasih tahu di video selanjutnya ya. Nah, pada video gue kali ini, gue akan ngejawabin pertanyaan dari teman-teman terkait video gue yang ngebahas tentang perbedaan tes IELTS di IDP dan British Council. Nah, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Jadi teman-teman tuh banyak banget yang nanyain kenapa kak kok nilai speaking testnya di British Council sama IDP kok beda banget, padahal cuma dalam waktu beda sebulan doang. Nah, ini gue jawab. Jadi kalau untuk speaking test itu sebenarnya di semua lembaga, misal di DP, di British Council, mau yang di kota besar ataupun yang di kota biasa aja, itu tuh sebenarnya sama aja, tapi tergantung dari apa? Dari kita sama pengujinya. Karena apa gue bilang tergantung dari kita sama pengujinya? Karena kalau kita udah belajar keras banget, insya Allah pasti kita bisa. Nah, yang kedua itu kenapa gue bilang dari pengujinya? Karena dari pengalaman gue pribadi waktu itu, yang gue tes di IDP dan gue dapat skor 5,5, gue waktu itu kurang beruntung karena pengujinya waktu itu jutek banget. Dan akhirnya itu gue jadi nggak bisa jawab karena gue udah keburu ngedown karena dia nanya ini bener-bener jutek banget. Nah, pas akhirnya gue harus ngulang kan karena kan nilai gue cuma 5,5. Dan akhirnya gue memutuskan untuk tes di British Council sebulan kemudian, dan gue banyakin lagi tuh belajar dan banyakin doa juga. Dan terus alhamdulillahnya pas di British Council di Jakarta Selatan juga, gue itu dapet penguji yang ramah, jadi gue bisa ngejawab aja. Makanya perbedaannya dari skor 5,5 ke 7 kayak gitu guys. Dan pertanyaan kedua adalah, sekarang kuliah di mana kak? Nah, untuk pertanyaan ini kayaknya bakalan gue jawab di video selanjutnya ya, karena ini bakalan video berkesinambungan gitu nanti ya, gue sharing-sharing. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Dan pertanyaan ketiga, ada yang nanya nih, kak, kalau daftar itu harus pakai paspor kah? Nggak bisa KTP ya? Nah, kalau waktu itu kan gua ujian tahun 2019 ya. Waktu itu sih gue pakai paspor. Nah, kalau untuk sekarang jujur gue nggak tahu. Lebih baik kalian cek langsung aja ke lembaganya. Tapi kalau menurut gua, kayaknya sih bakalan sama aja, pakai paspor juga gitu guys. Tapi lebih baiknya kalian langsung cek aja ke lembaganya karena gue takut salah ngomong nanti. Oke? Nah, pertanyaan keempat adalah, baik IDP dan British Council semua resmi dan bisa dipakai daftar di Univ UK nggak ya? Nah, kalau misalnya ditanya IDP sama British Council itu resmi atau enggak, ya jelas resmi. Dan itu bisa dipakai ke semua sih, kata gue, semua universitas yang ada di dunia. Tapi untuk UK sendiri, setahu gue ya, itu dia ada ketentuannya tersendiri untuk masuk ke universitasnya. Jadi lebih baik kalian cek langsung aja ke universitasnya gimana ketentuannya, kayak gitu guys. Nah, pertanyaan kelima adalah, dari segi harga mahal mana? Nah, kalau untuk harga sih setahu gue sama aja ya. Waktu itu gue tes di tahun 2019, cuman beda sebulan dari Mei ke Juni atau Juni ke Juli gitu, gue lupa. Nah, itu harganya 2,9 juta. Nah, kalau untuk sekarang sih kayaknya naik sih ya, karena kan ada protokol COVID lah segala macem. Nah, untuk lebih baiknya kalian harus cek lagi tuh informasi-informasi yang penting kayak gitu, karena kan itu penting juga ya untuk diketahui kayak gitu guys. Nah, pertanyaan ke-6, ada yang nanya nih, kak, di British Council ambil computer base atau paper base? Dan ruangan di British Council Senopati oke nggak kak? Crowded gitu nggak? Nah, kalau gue sendiri waktu itu tes IELTS di IDP sama British Council itu yang paper based test. Jadi kalau ada yang nanya computer based test itu gimana, ya mohon maaf gue nggak tahu karena gue ngambilnya yang paper based test kayak gitu. Dan ruangan di BC Senopati oke nggak kak? Crowded gitu nggak? Nah, waktu gue sendiri waktu itu kan gue sebenarnya tesnya bukan di BC Senopati tapi di BC Pondok Indah. Jadi gue kurang tahu kalau ruangan yang di BC Senopati itu kayak gimana.
Dan untuk crowded atau enggak, sebelum covid aja waktu itu enggak crowded, apalagi sekarang kayak gitu. Tapi gue yakin sih ruangannya itu pasti bakalan bagus. Ya tergantung kitanya aja, kitanya harus lebih fokus lagi untuk ngerjain tesnya biar nilainya bagus kayak gitu guys. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan ke-7. Ada yang nanya juga, Kak, kalau dari segi tempat tesnya lebih nyaman di IDP atau British Council ya? Nah, waktu itu kan gua tes IDP sama British Council-nya ini sama-sama di Jakarta Selatan, dan kebetulan sama-sama di daerah Pondok Indah. Dan kebetulan lagi adalah sama-sama tesnya itu di hotel. Jadi kan gue bilang tuh di video sebelumnya, gue bilang kalau tes itu ada yang di lembaganya langsung, ada yang tesnya di sekolah internasional atau di hotel. Nah kebetulan gue tesnya di Hotel Mercure Lebak Bulus, dan di IDP sama British Council waktu itu gue di keduanya di situ. Jadi kalau ditanya yang mana yang lebih nyaman ya sama aja karena gue tesnya di tempat yang sama. Nah kita sekarang masuk ke pertanyaan ke-8. Kak, listening IELTS lebih susah dari TOEFL ya? Nah kalau untuk lebih susah TOEFL atau IELTS ini menurut gue pribadi ya, karena kan TOEFL sama IELTS itu punya triknya masing-masing untuk ngerjain soalnya. Jadi nggak bisa dibandingin sih karena triknya itu bakalan beda kayak gitu. Kalau untuk IELTS sama TOEFL menurut gue pribadi ya sama aja karena triknya itu beda untuk ngerjain soalnya kayak gitu guys. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Nah di pertanyaan terakhir ini dia nanya 3 pertanyaan. Yang pertama, kalau paper kan bisa coret-coret buklet soal, kalau komputer apa bisa di highlight itu keyword di soalnya? Nah kalau untuk pertanyaan ini gue nggak bisa ngejawab karena waktu itu gue tesnya di paper based test kayak gitu guys. Untuk yang soal kedua, kalau paper kan soundnya satu untuk semua ya, berarti untung-untungan posisi duduk dan jarak dengan soundnya kah? Nah kalau untuk menurut gue pribadi ya, ini juga menentukan banget sih posisi duduk dengan soundnya itu kayak gimana, jauh atau gimana atau terlalu dekat. Itu sangat menentukan, tapi ya kita banyakin doa aja dan lebih fokus lagi untuk kerjain soalnya agar kita bisa dapat nilai yang bagus kayak gitu guys. Untuk pertanyaan ketiga, katanya kalau komputer tes pas listening kita play audionya sendiri, itu apa berarti bisa di replay? Karena kan kita sendiri yang klik. Nah lagi-lagi karena ini pertanyaannya komputer based test, gue kurang bisa ngejawab. Jadi dibanding gua ngejawab ngaco, lebih baik nggak gue jawab gitu guys. Nah akhirnya udah selesai semua pertanyaan kalian dan udah gue jawabin. Nah akhirnya selesai semua pertanyaan dari kalian. Semoga informasinya membantu dan memberikan informasi yang berguna untuk kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Tapi kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa, ditonton aja nggak apa-apa gitu guys. Dan semoga kalian enjoy nonton video gua, dan sampai jumpa di video selanjutnya.